Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Ada banyak ritus dan simbol-simbol selama pekan suci yang jika kita mengerti akan sungguh membantu kita menghayati iman kita, menghayati makna pekan suci, khususnya Trihari Paskah. Dalam kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk kembali melihat satu lagi simbol dan ritus dalam Trihari Paskah, yaitu yang terkait dengan lonceng gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah nanti, sejak malam Kamis Suci, kita tidak akan lagi mendengar lonceng gereja berbunyi. Apakah para saudara-saudari menyadari hal itu selama ini? Jadi jangan harapkan bahwa kita akan mendengar lonceng gereja pada Jumat Suci maupun Sabtu Suci. Bahkan ketika seharusnya pada jam-jam rutin lonceng gereja biasanya berbunyi, kita tidak akan mendengar suara lonceng itu. Misalnya, kalau selama ini kita mendengar lonceng gereja dibunyikan pada jam 6 pagi, jam 6.12 siang, dan jam 6 sore untuk doa Angelus, maka sejak misa Kamis Suci, lonceng itu tidak akan kita dengarkan lagi untuk beberapa saat. Apa yang membuat lonceng itu tidak akan berbunyi? Apakah karena petugas kelupaan membunyikan lonceng? Tentu tidak. Lonceng gereja tidak akan berbunyi seperti biasanya karena memang dilarang. Dilarang oleh siapa? Apakah oleh saudara-saudara non-Katolik yang merasa lonceng gereja adalah gangguan? Tentu tidak. Lonceng gereja dilarang dibunyikan justru oleh aturan gereja sendiri. Mengapa? Lonceng gereja tidak dibunyikan lagi persisnya setelah lonceng itu dibunyikan panjang pada saat kita menyanyikan lagu kemuliaan dalam misa Kamis Suci. Dengarlah, pada saat umat menyanyikan lagu kemuliaan pada misa Kamis Suci, lonceng akan berbunyi panjang mengiringi nyanyian kemuliaan itu. Bunyi lonceng pada kemuliaan itu mau menekankan sukacita gereja pada hari Kamis Suci, misa pengenangan perjamuan Tuhan itu. Dan setelah itulah, lonceng gereja tidak akan dibunyikan lagi untuk beberapa saat. Karena sejak selesainya misa Kamis Suci, maka gereja telah memasuki masa sengsara, wafat dan dimakamkannya Tuhan. Bukan hanya lonceng gereja saja yang tidak akan berbunyi. Menurut dokumen perayaan Paskah dan persiapannya, sejak lagu kemuliaan dinyanyikan, maka segala jenis lonceng, termasuk lonceng misdinar, dan bahkan alat musik pun tidak boleh dibunyikan. Alat musik hanya dibunyikan untuk sekedar menopang lagu saja, tidak semeriah seperti sebelumnya. Lonceng misdinar pun digantikan dengan yang kita sebut sering keplak, yaitu lonceng kayu. Jadi saat konsekrasi nanti, yang berbunyi bukan lonceng logam, melainkan lonceng kayu yang disebut sebagai keplak tadi. Semua aturan itu mau mengatakan bahwa gereja sedang turut berada dalam meditasi akan sengsara, wafat, dan makam Tuhan. Karena itulah lonceng tidak dibunyikan. Nah, seandainya lonceng dibunyikan mulai dari Kamis Suci hingga Sabtu Suci, itu berarti harus ada izin uskup. Dan itu terkait dengan sesuatu yang sangat penting. Misalnya memberitahu peristiwa-peristiwa darurat. Jadi kalau lonceng dibunyikan pada Jumat Suci dan Sabtu Suci, itu karena izin khusus uskup. Maka petugas liturgi, bahkan pastor sendiri, tidak boleh berinisiatif membunyikan lonceng pada hari-hari nyepi itu. Nah, kalau lonceng tidak dibunyikan lagi sejak Kamis Suci, lantas kapan lonceng itu akan kembali dibunyikan? Lonceng gereja beserta seluruh lonceng lain dalam gereja, dan begitu pula dengan alat-alat musik, akan kembali berbunyi secara meriah pada hari ketiga Trihari Paskah, yaitu pada misa Vigili Paskah. Tepatnya pada saat umat kembali menyanyikan kemuliaan. Lagu kemuliaan ini menyatakan bahwa Allah kini telah bangkit mengalahkan maut. Maka selain dengan bunyi lonceng, kemuliaan kebangkitan itu juga akan diisi dengan menyalakan semua lilin di altar
yang sejak awal perayaan Fijili Paskah masih padam. Jadi lonceng gereja dihentikan sesudah kemuliaan pada misa Kamis Suci dan berbunyi kembali pada kemuliaan misa Fijili Paskah untuk menandakan kemeriahan kebangkitan Tuhan. Disinilah kita dibantu dengan sarana-sarana yang ada untuk sungguh merasakan kebangkitan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan video katekese ini membantu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk semakin memahami dan merayakan liturgi Paskah kita. Semua ritus dalam liturgi gereja kita dilaksanakan dengan penuh makna, bukan tanpa arti. Setiap ritus punya maknanya tersendiri, termasuk alasan untuk tidak membunyikan lonceng gereja. Sayangnya, tidak jarang aturan terkait bunyi lonceng ini belum sungguh disadari, apalagi jika gereja tersebut jauh dari tempat tinggal pastor, misalnya gereja stasi. Saya pernah menemukan bahwa pengurus gereja tetap saja membunyikan lonceng gereja, padahal saat itu masih Jumat Suci maupun Sabtu Suci. Mereka belum tahu adanya larangan membunyikan lonceng itu. Dan kiranya video ini semakin membantu untuk mengetahui tradisi indah ini. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.